Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa Assalamualaikum Nusantara dan pemirsa TV One dimanapun Anda semua berada, yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan setinggi-tingginya, dan tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang telah begitu banyak melimpahkan nikmatnya sampai hari ini kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, termasuk nikmat panjang umur. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah nikmat iman, nikmat merasakan nikmatnya kita beribadah kepada Allah. Itu adalah salah satu nikmat yang paling besar. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersamanya, berdiri di bawah naungan bendera Rasulullah, dan kita pun terpilih menjadi umatnya yang nanti akan masuk surga bersama barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi mulia adalah salah satu tujuan hidup setiap manusia. Setiap manusia pasti ingin hidupnya mulia, dan belum pernah kita jumpai ada manusia yang tidak ingin mulia hidupnya. Baik itu mulia di hadapan sesama manusia, terlebih lagi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sedikit ada orang yang kehilangan keseimbangan. Dia berpayah-payah mencari kemuliaan di hadapan sesama manusia. Dia merasa sedih, dia merasa kecewa di saat dia tidak mendapatkan penghormatan kepada sesama manusia. Namun tidak sedikit pula orang yang tidak peduli di saat dirinya rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta membuktikan banyak saudara kita yang kelihatannya hidupnya sederhana, namun ternyata ibadahnya melebihi orang yang mungkin hidupnya luar biasa, bergelimangan harta, punya pangkat, jabatan, dan kedudukan. Dan fakta juga banyak membuktikan sejarah, tidak sedikit sahabat Rasulullah yang mungkin miskin, yang mungkin tidak memiliki segala-galanya dalam hal materi, namun ternyata mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah. Salah satunya mungkin kita pernah mendengarkan satu kisah, salah satu sahabat hidup di zaman Rasulullah walaupun belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Siapa beliau ini? Beliau seseorang yang alim, yang luar biasa ketaatannya kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Bahkan beliau mendapatkan julukan manusia yang tidak terkenal di dunia, namun disanjung dan terkenal di penduduk langit. Beliau tidak istimewa di mata manusia, namun ternyata begitu mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan penduduk langit. Bahkan tidak sedikit orang yang menjuluki Uwais Al-Qarni adalah orang gila, orang yang tidak waras, karena ketidaklaziman apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni ini menurut penduduk kota Yaman saat itu. Salah satu kisah yang pernah dialami oleh Uwais Al-Qarni adalah ketika beliau menggendong anak kambing sampai dewasa, naik turun ke atas bukit. Bahkan orang saat itu bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Menggendong kambing, naik turun setiap pagi dijumpai oleh penduduk kota Yaman saat itu. Qarn adalah salah satu nama wilayah. Penduduk Qarn saat itu menjuluki Uwais Al-Qarni orang yang gila. Ternyata di luar dugaan dari orang-orang yang saat itu menghina Uwais Al-Qarni, ternyata apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni menggendong kambing naik turun di atas bukit tidak lain adalah untuk melatih fisiknya Uwais Al-Qarni agar supaya memenuhi hajat ibunya untuk berangkat ke tanah suci Mekah menggendong ibunya tercinta. Ini satu bukti bahwasanya ketika manusia tidak mulia di hadapan sesamanya, belum tentu dia tidak mulia di hadapan Allah. Bahkan sejarah membuktikan ketika Uwais Al-Qarni meninggal dunia, ratusan orang bahkan ribuan orang saat itu memadati pemakaman Uwais Al-Qarni
memberikan penghormatan kepada Uwais Al-Qarni. Siapakah mereka itu? Yang tidak lain adalah penduduk-penduduk langit yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan penghormatan kepada Uwais Al-Qarni. Tentunya setiap amalan itu akan ada balasannya. Bagi setiap orang yang beriman, yang mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu saja hadiah dan ganjarannya adalah surga. Bagi orang yang tidak melakukan perintah-perintah Allah, yang cenderung melakukan perbuatan dosa, tentunya balasannya tidak lain adalah neraka. Dan ini adalah hukum pasti dari Allah yang sama-sama harus kita renungkan semasa kita hidup di dunia ini. Dan tentunya kita semua pengen hidup mulia. Bagaimanakah caranya agar kita mulia di hadapan sesama manusia dan mulia pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan dalam sebuah kitab yang ditulis dalam kitab Manaqibus Syafi'i Al-Baihaqi. Beliau menyampaikan kriteria orang yang mulia di hadapan Allah di saat dia memiliki 3 sifat ini, 3 karakter. Apa 3 karakter yang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jika kita bisa melakukan ini, maka insya Allah diangkat derajat kita oleh Allah? Yang pertama adalah kitmanul faqri hatta yadhunna an-nasu min 'abdika annaka ghaniyun. Siapakah orang yang bisa mulia di hadapan Allah ini? Ya, karakteristik yang pertama adalah orang yang pandai menyembunyikan kemiskinannya di hadapan orang lain, di hadapan keluarganya, di hadapan sesamanya, di hadapan setiap manusia. Sampai-sampai hatta yadhunnan nasu min 'abdika annaka ghaniyun, sampai-sampai orang mengira bahwasanya dia adalah orang yang berkecukupan. Yang menjadi bahan pertanyaan untuk kita semua, apakah kita selama ini memiliki sifat seperti ini? Atau jangan-jangan kita memiliki sifat yang sebaliknya, kita pengen dianggap oleh orang lain supaya orang lain iba kepada kita. Kita menunjukkan kekurangan kita kepada orang lain sehingga orang lain berbondong-bondong memberikan bantuan kepada kita. Ini jelas-jelas sesuatu yang jauh dari ajaran Islam, yang seharusnya kita pandai menyembunyikan keluh kesah kita, penderitaan kita, kemiskinan kita di hadapan setiap orang, biar orang lain tahu tentang kebahagiaan kita saja.